Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Yang terhormat Bapak Rian Maulana S. Kepnes dan yang terhormat rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih karena telah menghadiri di tempat ini. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Tasa Dua dari tingkat 1C keperawatan. Berdirinya saya di sini ingin memaparkan materi yang bertemakan kelainan kongenital. Pengertian: kelainan kongenital atau bawaan adalah kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kelainan ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menyebabkan cacat lahir. Penyebab: pada banyak kasus, penyebab kelainan kongenital tidak diketahui. Namun, kelainan kongenital atau kelainan bawaan dapat terkait dengan beberapa faktor. Yang pertama ada faktor genetik. Cacat lahir akibat faktor genetik dapat diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua, tetapi bisa juga tidak diturunkan dari orang tua. Contohnya ada sindrom Down, progeria, sindrom Prader-Willi, dan sindrom Marfan. Yang kedua ada faktor lingkungan, terjadi akibat infeksi, paparan zat kimia, atau efek samping obat-obatan pada masa kehamilan. Faktor tersebut bisa menyebabkan cacat lahir yang parah, bahkan sampai keguguran. Contohnya ada katarak tuli dan kelainan jantung akibat infeksi rubella atau campak Jerman. Yang kedua ada kepala bayi lebih kecil dari normal akibat infeksi virus Zika. Dan ada juga fetal alcohol syndrome akibat konsumsi minuman beralkohol. Yang keempat ada neural tube defect akibat kekurangan asupan folat. Tetapi di samping beberapa faktor di atas, bekerja atau tinggal di dekat area pengolahan limbah, pabrik peleburan besi, atau area pertambangan bisa mengganggu kondisi kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin. Gejala: yang pertama ada kelainan bentuk saluran pencernaan, bisa terjadi mulai dari mulut hingga lubang anus. Yang kedua ada kelainan jantung bawaan, pembentukan jantung atau pembuluh darah besar yang tidak normal. Yang ketiga ada kelainan bentuk tangan atau kaki. Yang pertama misalkan satu tangan atau kaki lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua jumlah jari tangan atau jari kaki lebih banyak dari normal, biasanya 5 tapi kadang ada yang 6 gitu. Terus ada satu atau lebih jari tangan atau jari kaki menempel satu sama lain. Dan ada juga terlahir tanpa tangan atau kaki. Yang keempat neural tube defect, cacat lahir pada struktur otak tulang belakang atau ruas tulang belakang. Diagnosis: kelainan bawaan seringkali bisa langsung diketahui melalui pemeriksaan fisik ketika bayi dilahirkan. Namun pada kondisi tersebut, misalnya kelainan jantung bawaan, dokter akan menjalankan pemeriksaan penunjang seperti fotoronsen MRI, eko jantung, atau EKG. Dan pada beberapa kasus kelainan bawaan pada bayi dapat terdeteksi sejak masa kehamilan. Misalnya, untuk mendeteksi spina bifida, dokter akan melakukan tes darah, USG kehamilan, dan pemeriksaan sampel cairan ketuban pada ibu hamil. Pengobatan: penanganan untuk kelainan kongenital tidak bertujuan untuk menghilangkan kelainan yang terjadi. Pengobatan dilakukan untuk membantu penderitanya agar tetap bisa hidup dengan optimal. Beberapa jenis kelainan kongenital membutuhkan tindakan operasi untuk penanganannya. Latihan dan rehabilitas medik umumnya diperlakukan agar penderita kelainan kongenital bisa mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pencegahan: sebelum kehamilan, pastikan setiap pasangan tidak menderita penyakit menular seksual. Yang kedua, lakukan konsultasi dan tes genetik, terutama jika setiap pasangan memiliki penyakit yang dapat diturunkan kepada anak sebagai kelainan bawaan. Ketiga, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat-obatan sebelum kehamilan. Sesudah kehamilan, jangan merokok dan hindari paparan asap rokok. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol. Jangan menggunakan nafza. Lakukan olahraga ringan dan istirahat yang cukup.
Yang terakhir, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Kesimpulan, kelainan bawaan atau kelainan kongenital adalah kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kelainan ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menyebabkan cacat lahir yang disebabkan oleh faktor genetik dan kromosom, faktor lingkungan, faktor mekanik, faktor infeksi, faktor obat, dan faktor gizi. Kelainan kongenital yang banyak terjadi pada bayi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelainan fisik seperti bibir sumbing, cacat tabungan saraf, bagian tubuh tidak normal, kelainan bentuk dan letak tulang panggul, dan kelainan pada saluran cerna. Dan kelainan fungsional seperti gangguan fungsi otak dan saraf, gangguan pada indera tubuh, kelainan pada otot, dan kelainan pada darah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.